Mereka banyak melahirkan karya-karya sastra yang sangat bermutu. Ya, diantaranya sampai saat ini saya masih terkenang itu tulisannya tentang menjaga jarak dalam berpacaran. Seperti COVID-19 saat ini, 30 tahun yang lalu beliau sudah mencanangkan protokol berpacaran. Kalau sekarang protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Bangsa TV yang mencatat prestasi dan mendorong kreasi. Kali ini kami akan mengenang seorang penyair yang rendah hati, Dr. Andes Yan Mujianto, Master Pendidikan. Penggagas pacaran dengan protokol jaga jarak. Dr. Andes Yan Mujianto, MPD, lahir di Jepara 20 Mei 1954. Dikenal aktif menulis sejak masih menjadi mahasiswa di Fakultas Keguruan Sastra dan Seni FKSS IKIP Semarang tahun 1970-an. Penyair rendah hati ini telah meninggal dunia di Solo 8 November 2020. Terakhir almarhum tinggal di Jalan Kalingga 4 nomor 12 Banyu Agung, Kadipiro, Solo. Waktu masih mahasiswa sudah banyak menulis di media cetak yang terbit di Semarang seperti Bahari, Dharma, Kartika, Bina, dan lain-lain. Menurut salah seorang sahabatnya, Sujoko Widiandoko, yang mengenalnya sejak masih bersama-sama menjadi mahasiswa, Yan merupakan pribadi yang unik. Masa mahasiswanya diwarnai juga dengan masa pacaran, tetapi Yan punya konsep sendiri tentang pacaran. Menurut Widiantoko di koran, Yan justru menulis model pacaran dengan jaga jarak, artinya tanpa bersentuhan fisik dengan pasangannya. Yan Mujianto adalah seorang sastrawan, penulis cerpen pada masanya antara tahun 70-80-an kalau nggak salah, di Mingguan Dharma, Bahari, dan sebagainya. Beberapa kali saya disuruh membuat ilustrasinya bersama teman sejawatnya Mukti Sutarman SP dan Sio Yuwono Sutikan. Mereka banyak melahirkan karya-karya sastra yang sangat bermutu. Ya, diantaranya sampai saat ini saya masih terkenang itu tulisannya tentang menjaga jarak dalam berpacaran. Seperti COVID-19 saat ini, 30 tahun yang lalu beliau sudah mencanangkan protokol berpacaran. Kalau sekarang protokol kesehatan. Yan Mujianto yang saya kenal adalah seniman sastra yang
sangat produktif pada saatnya, yaitu tahun 70-80-an. Beliau adalah seorang yang baik hati, berbadan besar raksasa, tetapi berhati lembut. Setelah lulus dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Semarang, kemudian menjadi dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Negeri Surakarta 11 Maret. Pada tahun 2014 bersama sejawatnya Amir Fuadi, Yan menulis buku Kitab Sejarah Sastra Indonesia. Yan juga aktif menulis makalah-makalah seminar di dalam pertemuan ilmu bahasa dan sastra Indonesia. Juga masih sempat menulis kumpulan puisi, antara lain yang ditulis pada tahun 2007 yang berjudul Nyanyian Cinta untuk Sang Pencipta. Yan memang juga dikenal sebagai penyair yang religius. Berikut salah satu puisi Yan Mujianto yang berjudul Unconditional Love atau Cinta Tanpa Syarat. Hanya untukmu, duh Gusti, aku punya cinta. Tanpa syarat, tanpa batas. Tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas. Mengaliri seluruh tubuh, sepenuh hati, mendalam, merasuk, suksma, menembus hakikat sampai tuntas. Inilah cinta yang kupersembahkan, semata untukmu Tuhanku. Di sepanjang perjalanan, jangan pernah kering dan tandus. Tetaplah bening, tulus, dan kudus. Cinta tanpa syarat, tanpa batas, menerjemahkan iman dan takwa. Tetaplah semarak, mekar, bagai kelopak-kelopak mawar. Indah gemerlapan bintang-bintang bersinar, merias langit malam tak pernah pudar. Menjelma akhlak mulia dari niat ikhlas, amal saleh di tengah alam semesta. Hanya untukmu ya Robi, cinta tanpa syarat, tanpa batas ini. Jadilah cahaya-cahaya yang membimbing hati nurani. Setia meniti jalanmu sampai akhir nanti. Surakarta, 20 April 2015. Bagi penyair dan novelis Handri TM, almarhum Dr. Andes Yan Mujianto dikenang sebagai seorang penulis sastra yang berpengaruh di Jawa Tengah era tahun 1980-an. Bahkan juga sebagai seorang guru utama dan sahabat yang sangat melipur lara di awal Handri menulis. Ketika masuk SMP Muhammadiyah 1 Semarang tahun 1976, kenang Handri, ia bertemu dengan almarhum sebagai guru bahasa Indonesia. Atas sikap yang terbuka, hampir setiap malam Handri bersepeda menuju tempat kos Yan di kawasan Tampomas Selatan, Semarang. Saya belajar dari beliau bagaimana menulis puisi, cerita pendek, dan artikel. Pak Yan tidak berteori, tapi langsung memberi tantangan menulis kepada siswa-siswinya. Begitu naskah jadi, beliau membawa ke kantor redaksi media daerah yang menjadi koleganya, kata Handri. Yan Mujianto kenang Handri merupakan pribadi yang sangat indah, supel,
tekun, juga peka. Karena masih bujang, tidak segan ketika itu menceritakan ungkapan hatinya ketika sedang terpesona seseorang. Handri pun akhirnya paham kalau kejadian nyata ternyata dapat ditulis dalam puisi atau cerita pendek. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita nanti menjadi tua, kata Yan suatu malam di teras rumah kosnya. Saya tidak percaya itu. Benarkah besok kita bisa tua? Hehehe. Tapi akhirnya tidak bisa diingkari bahwa tua terbukti nyata. Sekian puluh tahun tidak bertemu, Handri mengundang Yan pada peluncuran novel Kancing yang Terlepas di Gramedia Solo. Almarhum datang dengan kursi roda. Kami saling tertegun, tapi rupanya di antara kami saling menyadari bahwa yang diobrolkan ketika muda tak mungkin dihindari, kata Handri. Yan Mujianto adalah seorang guru bagi saya adalah guru utama, karena saya memulai belajar menulis di media adalah dengan beliau. Pak Yan adalah guru yang indah menurut saya, karena setiap tutur kata yang dia tulis dan yang dia kemukakan, ucapkan itu selalu indah. Dia santun, dia juga bervisi dan ingin menghasilkan para siswa untuk menjadi lebih baik daripada dirinya. Saya mengenal beliau tahun 76 ketika sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Semarang. Saya langsung belajar tentang dunia tulis-menulis kepada beliau, sehingga saya bisa menulis karangan-karangan berupa puisi, cerita pendek, dan esai langsung di media cetak yang membawa beliau sampai sekarang. Sayang hingga kini belum ada satu antologi puisi tunggal pun yang beliau miliki, padahal puisinya itu sangat indah dan bertebaran di era tahun 80-an, baik di media daerah maupun di media nasional. Saya mengenang Pak Yan seperti mengenang kakak yang sangat abai terhadap siswa-siswa yang ingin belajar. Hampir setiap malam saya naik sepeda dari rumah saya ke rumah kos beliau di Jalan Tampomas. Saya ngobrol, saya belajar di teras rumah kos beliau sampai malam, dan itu hampir setiap malam. Sampai akhirnya kami harus berpisah. Terakhir saya bertemu beliau di acara Balai Bahasa. Beliau sudah nampak sepuh memang, tapi masih sangat bersemangat kalau kita berbicara tentang sastra. Satu hal yang membuat saya teringat dan tidak lupa itu adalah ketika di tengah-tengah ngobrol itu beliau nyeletuk, "Han, saya nggak percaya itu kalau besok itu kita sama-sama tua gitu. Saya nggak percaya kalau besok kamu itu juga tua. Kayak apa ya kalau kamu besok tua gitu." Ternyata sekarang itu tidak terelakkan. Kita sama-sama tua dan sama-sama mengalami situasi di mana kita hampir selesai usia kita dan kita harus mewarnai hidup. Selamat jalan Pak Yan Sukmawan, namanya banyak sekali. Pak Yan Ainun apalagi gitu. Saya tetap hormat padamu. Sahabat yang lain sesama penyair, Mukti Sutarman, yang kemudian juga menjadi kepala sekolah sebuah SMP di Kudus,
mengenang Yan Mujianto yang telah menjalin persahabatan dengan sangat tulus dan erat. Ungkapan tulusnya disampaikan Mukti seperti berikut. Mujianto nama aslinya. Yan Mujianto nama populernya. Dan saya beserta teman-teman akrab memanggilnya Mas Yan. Bagi saya, Mas Yan adalah seorang mentor, kakak, sekaligus teman yang lembut hati. Saya dan Mas Yan berteman sejak pertengahan tahun 1970. Saat itu beliau kuliah di IKIP Semarang dan kebetulan ngekos di dekat rumah saya. Mas Yan, pertemanan saya dengan Mas Yan sungguh sangat bermanfaat bagi perjalanan hidup saya. Boleh jadi tanpa Mas Yan saya tidak bisa menulis puisi, menulis cerpen, dan tulisan-tulisan yang lain. Saya masih ingat benar betapa dengan telaten Mas Yan mengajari saya menulis puisi, menulis cerpen, menulis artikel, dan yang lain-lain. Saya masih ingat benar betapa Mas Yan acap meminjamkan buku-buku sastra seperti Laut Biru, Langit Biru, Sajak-sajak Sepatu Tua, Merahnya Merah, dan sebagainya. Saya masih ingat benar betapa Mas Yan sering meminjamkan mesin ketiknya agar saya bisa mengetik naskah-naskah, puisi, cerpen, artikel yang pada gilirannya kami kirim bersama-sama ke surat kabar yang ada di Semarang. Jujur saya sampaikan, pertemanan saya dengan Mas Yan sangat bermanfaat bagi kehidupan saya. Selama kami berteman, kami sering jalan bersama, keluar kota menyambangi teman-teman, ke perhelatan-perhelatan kesenian, dan yang lebih sering adalah mengunjungi kantor redaksi surat kabar seperti Bahari, Dharma, Kartika, Bina, dan sebagainya. Di atas bis kota, kami seru berdiskusi tentang sastra, tentang kesenian, tentang kebudayaan yang kadang menarik perhatian para penumpang yang lain. Saya masih ingat benar betapa Mas Yan sering mentraktir saya, bahkan membelikan baju untuk saya. Benar-benar teman yang berhati mulia. Terakhir bertemu saya dengan beliau di perhelatan Balai Bahasa Jawa Tengah. Waktu itu saya bersama Handri menemui beliau yang duduk di kursi roda. Sudah sepuh dan kelihatan kurang sehat. Namun demikian, tanggal 9 November di pagi yang penyap dan senyap, saya tertunduk juga dan sedikit ada kaca di mata saya.
manakala mendengar kabar dari Surabaya yang dikirim lewat WA oleh Profesor Yuwono Sudikan yang mengabarkan bahwa Mas Yan telah dipanggil pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Mas Yan. Selamat jalan teman. Saya akan selalu mengingatmu karena Anda adalah salah satu dari sedikit teman mulia yang saya miliki. Selamat jalan Mujianto. Selamat jalan Yan Mujianto. Selamat jalan Mas Yan. Bagi saya, Yan Mujianto adalah saksi sejarah. Ketika saya bersama teman-teman menginisiasi sebuah paguyuban kepenulisan yang kami beri nama Keluarga Penulis Semarang. Pada tahun 1979, Yan Mujianto adalah salah seorang yang sangat aktif dan mendukung kehadiran paguyuban Keluarga Penulis Semarang ini. Bagi siapa saja yang mengenal almarhum Yan Mujianto, silakan tuliskan kenangan pada bagian komentar di sini, atau membuat video sendiri. Lebih bagus lagi kalau berupa puisi kenangan terhadap almarhum. Nanti bisa kami tayangkan bersama-sama dengan teman yang lain. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.